Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanus Sakif Anwar. Saya dari Prodi S1 Manajemen 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh Muhammadiyah yang berperan aktif dalam pembuatan Piagam Jakarta. Baik, kalau begitu saya akan share screen. Baik, saya tokoh yang berperan dalam pembuatan Piagam Jakarta. Ada beberapa tokoh yang dengan itu saya akan menyebutkan dua tokoh. Yang pertama adalah Ki Bagus Hadikusumo. Beliau dilahirkan di Kampung Kauman dengan nama Raden Hidayat pada 11 Rabiul Akhir 1308 Hijriah, tempat makbur 1980. Ki Bagus adalah putra ketiga dari 5 Raden Hasim, seorang abdi dalam dan pejabat agama Islam di Keraton. Kedua ada Kasman Singodimedjo. Beliau lahir pada 25 Februari 1907 dan wafat pada 25 Oktober 1900. Beliau merupakan ketua dari KMIP atau Komite Kehakiman Komite Nasional Indonesia Pusat yang menjadi cikal bakal dari DPR. Baik, kita akan kembali ke topik. Topik yang kita bicarakan adalah peran topik yang dibahas tentang Kusman Sukmawati dan Ki Bagus Hadikusumo. Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia terutama terkait dalam peristiwa penghapusan kata dalam Piagam Jakarta maupun Kasman. Keduanya merupakan tokoh Muhammadiyah yang menurut beberapa ahli sejarah sangat besar perannya terhadap awal mula pembentukan dasar negara Indonesia, terutama saat menjelang detik-detik sidang akhir sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, Bagus adalah pribadi yang teguh memegang prinsip, maka Mr. Kasman ini piawai dalam melakukan lobby. Bisa dibilang Mr. Kasman adalah singa podium pada masanya. Layaknya Soekarno, kalau berpidato itu sangat menggebu-gebu. Lalu, Ki Bagus merupakan anggota PPKI yang gigih, menghendaki dimasukkannya persuasi kewajiban menjalankan syariat Islam dalam sistem konstitusi negara sebagai figur karismatik yang disegani baik oleh kalangan muslim maupun nasional. Seluruh tekanan psikologis tentang berhasil atau tidaknya penentuan dasar negara sebenarnya terletak pada pundak Ki Bagus. Bagaimanapun, bagi Ki Bagus, Piagam Jakarta sebelumnya yang memuat ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya adalah kesepakatan bersama dan sudah siap diputuskan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ki Bagus memegang komitmennya untuk tidak mengubah kesepakatan bersama sejak awal. Akan tetapi, Muhammad Hatta mengusulkan agar kesepakatan ini digugurkan berdasarkan laporan dari seorang perwira angkatan laut Jepang yang menyatakan bahwa orang-orang Kristiani di wilayah timur tidak akan bergabung jika terdapat unsur-unsur formalistik Islam dalam Piagam Jakarta. Salah satu tokoh Muslim yang dimintai persetujuan ialah Ki Bagus. Beberapa waktu sebelum sidang PPKI diselenggarakan, akan mengajak Ki Bagus Wahid Hashim Teguh Umar untuk membicarakan terkait dengan kegelisahan dan keberadaan sebagai warga bangsa kita yang berada di kawasan timur. Kasman menjadi juru kunci pemecah kebutuhan dialog antara kelompok muslim dan nasional pada detik-detik akhir sidang-sidang PPKI tersebut. Dengan bahasa Jawa halus, Kasman memungkinkan Ki Bagus bahwa UUD harus segera disahkan karena posisi bangsa Indonesia sekarang terjepit di antara pasukan, yaitu Jepang dan Belanda. Ketenangan dan argumentasi logis Kasman berhasil meyakinkan Ki Bagus agar pada unsur pencatatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Selain faktor kapasitas individu Kasman yang membangun piawai berdiplomasi, faktor ideologis yaitu hubungan antara keduanya sebagai kader Muhammadiyah.
berturut menyelesaikan proses negosiasi yang cukup alot tersebut. Itu menjadi Jatim Jakarta yang telah disahkan hingga saat ini dan dirubah namanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan yang didapat atau kita diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.